Kata Allah Subhanahu wa taala, Masjid Aqsa dan sekitarnya, dalam tafsir juga disampaikan Baitul Maqdis dan sekitarnya, bumi Palestina pada dasarnya sudah mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Pertama dari segi SDM, sumber daya manusia. Kalau kita baca sejarah Bapak Ibu, ternyata para nabi-nabi itu Bapak Ibu lahir dan turunnya kebanyakan dari bumi Palestina ini. Termasuk bumi ini, bumi yang banyak dikerumuni oleh malaikat. Tidak hanya tanah yang subur, manusia-manusianya juga subur di sana. Ibu-ibu subur di sana, bapak-bapak juga subur. Coba kita bayangkan Pak, sejak tahun 1948 konfliknya sampai sekarang 2025, 77 tahun. Kalau kita hitung dari awal tidak terhitung berapa jumlah yang syahid. Tapi ketika terjadi konflik, pergolakan, kita lihat di televisi, kita baca di media massa, coba ibu lihat, berkurang nggak orangnya? Sedikit atau banyak orangnya Pak? Nampaknya. Kalau Bapak membaca berita sedang terjadi konflik di Palestina dengan Israel, coba lihat. Uhayyikum bitahiyatil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil wat tafsir ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Al-Munawwarah, tokoh agama, tokoh masyarakat, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, besar tak bisa disebutkan gelarnya, kecil tak bisa pula disebutkan namanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, wabil khusus kepada saudara-saudara kita Persatuan Motor yang sudah berusaha untuk menghidupkan subuh ini dengan kajian-kajian di sekitar masjid yang ada di Pekanbaru ini. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Besar harapan kita kepada Allah Ta'ala, berkat bersalawat kepada Rasulullah, hendaknya hidup kita ini selamat bahagia dari dunia sampai akhirat insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti biasa menjelang masuknya waktu syuruk, kita akan coba melanjutkan kajian tafsir kita pada subuh hari ini, bersempena dengan masih hangat-hangatnya peristiwa besar Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan coba mengulas peristiwa ini dengan pendekatan kajian tafsir. Kalau sejarah sudah diperingati, saya melihatnya Bapak Ibu ya,
Artinya sudah panjang lebar disampaikan oleh ustadz-ustadz kita. Maka pada subuh ini karena konsen kita adalah kajian tafsir, maka kita akan coba menyampaikannya melalui pendekatan kajian tafsir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa ini ada dua, Pak. Pertama, peristiwa Isra. Dalilnya dalam surat Al-Isra ayat 1. Ini yang senantiasa kita pelajari, dan ini juga lah yang sering disampaikan oleh para alim ulama kita. Timbul pertanyaan, peristiwa Mi'raj mana dalilnya? Jarang kita mempelajarinya, bahkan juga jarang kita mendengarnya. Makanya disampaikan oleh Allah Ta'ala, kalau ingin kita mengkaji tentang Mi'rajnya Nabi, maka kajiannya adalah kajian surah An-Najm ayat 1 sampai 18. Dan ini jarang kita pelajari dan jarang juga disampaikan oleh para asatiz kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Sekarang kita mulai pendekatan kajian tafsir, Pak. Allah awali ayat ini dengan kalimat subhana. Subhana itu maknanya maha suci Allah. Ini perlu kita cermati baik-baik. Dengan kalimat ini, Bapak Ibu, ada pesan yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Pertama, Allah itu mensucikan dirinya. Bolehkah Allah mensucikan dirinya? Boleh. Karena Allah Ta'ala memang maha suci. Tapi kalau kita manusia, bolehkah kita mensucikan diri kita? Tidak boleh, karena kita tidak terlepas daripada kekurangan, kekhilafan, dan kesalahan. Makanya dalam agama kita yang maha-maha itu hanya Allah Ta'ala. Alimun, Allah maha mengetahui. Pengetahuan Allah Ta'ala unlimited, tidak terbatas. Sami, Allah maha mendengar. Pendengaran Allah Ta'ala juga tidak terbatas. Begitu juga dikatakan oleh Allah Ta'ala basir. Allah Ta'ala maha melihat. Penglihatannya Allah Ta'ala tanpa batas. Tapi kalau manusia, ilmunya terbatas. Pendengaran manusia juga terbatas, limited. Termasuk penglihatan manusia juga limited. Makanya pelajaran bisa diambil dari kalimat subhana ini, bahwa Allah Ta'ala maha suci. Artinya Allah Ta'ala terlepas daripada segala kekurangan, segala yang tidak mungkin. Karena dialah yang maha suci. Yang tidak dipakai oleh Allah Ta'ala, Bapak Ibu, status mahasiswa saja. Mahasiswa Allah Ta'ala enggak. Apalagi ibu-ibu yang suka nonton film Mahabharata juga enggak, Mahabharata juga enggak. Tapi selebihnya yang namanya yang maha-maha itu miliknya Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang kedua, Allah mulai dengan kalimat subhana. Coba kita tadabbur Bapak Ibu. Allah Ta'ala mengetahui yang sudah terjadi, betul? Allah Ta'ala mengetahui yang sedang terjadi, benar? Allah Ta'ala mengetahui yang akan atau yang belum terjadi, benar? Benar. Coba kita pelajari ayat ini. Peristiwa Isra dan Mi'raj, mana dahulu peristiwa ini terjadi ketimbang Quran diturunkan? Al-Quran diturunkan. Allah tahu Bapak Ibu, isi daripada kajian subuh ini kan berbicara tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi besar.
Allah tahu bahwa peristiwa ini akan banyak mendapatkan kritikan-kritikan, akan banyak mendapatkan penolakan-penolakan, berbagai macam pun alasan. Maka dalam kajian tafsir, dengan dimulainya ayat ini dengan kalimat subhana, sesungguhnya kritikan itu, keraguan-keraguan itu sudah tertangkis dibuatnya. Nah, nanti kita jelaskan kenapa demikian. Karena yang di sini Bapak Ibu dalam ayat ini Allah Ta'ala mensucikan dirinya. Banyak Pak ya kritikan terkait Isra Mi'raj, benar? Tidak masuk akal, mustahil, macam-macam. Ya. Tapi sesungguhnya ketika Allah Ta'ala menggunakan kalimat subhana, kritikan itu pada dasarnya sudah tertangkis. Makanya pemilihan kata subhana ini sebetulnya sudah menjawab tuduhan-tuduhan atau keraguan-keraguan dari orang-orang baik muslim ataupun tidak muslim terkait peristiwa Isra dan Mi'raj. Nanti kita sampaikan sekilas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu kalimat pertama. Yang kedua kita highlight kalimat Asra. Asra itu Bapak Ibu, kalau kita lihat terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, apa maknanya? Asra itu apa maknanya? Memperjalankan. Kalau dalam kajian qawaid namanya fi'il bina muta'addi, fi'il yang memerlukan objek. Sekarang kita dudukkan subjek, predikat, objek dalam bahasa Indonesia. Subjek itu pelaku, predikat itu pekerjaannya, objek itu yang dilakukan atau yang dikerjakan, yang kena dengan perbuatan itu namanya objek. Sekarang kalau kita berbicara tentang Isra, tiga ini harus duduk. Saya tanya Bapak Ibu, subjek daripada peristiwa ini siapa? Kalau tidak duduk nanti inilah yang kadang-kadang kita ragu dibuatnya. Saya tanya, saya ulang, subjek pelaku dari peristiwa ini siapa? Mana Pak? Ibu-ibu saya tanya, pelaku daripada peristiwa ini siapa? Allah Ta'ala Pak. Allah Ta'ala pelakunya. Nabi Muhammad itu statusnya sebagai apa? Sebagai objek. Makanya di sini kita harus paham Pak, kalau pelakunya Allah Ta'ala, maka tidak ada yang mustahil. Berbicara tentang Allah Ta'ala, jangan sekali-kali kita samakan pembicaraannya dengan manusia Pak. Allah Ta'ala seperti yang saya katakan di awal, ilmunya nggak terbatas. Dia tidak perlu proses, tidak perlu waktu dan tempat, tidak perlu SOP. Makanya dalam surah Yasin dikatakan oleh Allah Ta'ala, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Itu buktinya. Kita ulang, apa susahnya bagi Allah Ta'ala mengisrakan Nabi sampai ke langit ketujuh? Apa susahnya? Sementara alam ini yang menciptakan siapa? Allah Ta'ala. Mana susah menciptakan daripada mengangkat Nabi ke langit? Mana susah Pak? Menciptakan atau mengangkat Nabi ke langit? Menciptakan saja bagi Allah Ta'ala mudah, apalagi mengantarkan Nabi ke langit ketujuh. Makanya saya ulang, berbicara Allah Ta'ala maka tidak bisa sama dengan berbicara dengan manusia. Itulah bedanya antara khalik dan makhluk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, poin yang ketiga, dalam ayat ini Allah katakan Laila, peristiwa ini terjadi di malam hari. Jadi ada siang, ada malam. Peristiwa ini dalam Al-Quran Allah sampaikan terjadinya di malam hari. Kenapa tidak siang hari? Ingat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, malam itu punya kemuliaan.
malam itu punya keistimewaan. Wabil khusus ketika kita bermunajat kepada Allah Ta'ala, sensasinya lebih terasa ibadah di malam hari. Keikhlasannya, kekhusukannya lebih terjaga di malam hari. Makanya Allah perintahkan kepada kita semua, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ambillah sebagian daripada malam itu, kata Allah Ta'ala, untuk bermunajat kepada Allah Ta'ala. Seperdua malam, sepertiga malam, seperempat malam, silahkan ambil waktu, ambil kesempatan untuk bermunajat kepada Allah Ta'ala. Karena malam itu punya keutamaan, punya keistimewaan, terutama ketika kita bermunajat kepada Allah Ta'ala, lebih dapat sensasinya, lebih dapat kekhusyukan dan keikhlasannya ketika dilakukan di malam hari. Makanya ibu, saya ingatkan, jangan habisi malam hanya untuk tidur saja. Saya ingatkan kita semua, jangan kita lewati malam-malam kita hanya untuk tidur saja, tapi harus kita luangkan waktu di malam itu untuk bermunajat kepada Allah Ta'ala. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj ini ibadah yang luar biasa, pertemuan dengan Allah Ta'ala. Maka Allah pilih malam sebagai waktu Nabi diisrakan oleh Allah Ta'ala karena keutamaan malam, sensasi, keikhlasan, kekhusukannya lebih mudah didapatkan di malam hari ketimbang kita di siang hari. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, coba nanti bandingkan. Nah, salat di waktu zuhur terus salat di waktu malam, coba mana nampak ikhlasnya, mana lebih jelas, kekhusukannya mana kita dapatkan, termasuk sensasi daripada ibadah itu bisa kita rasakan. Pasti jawabannya malam. Itu enggak, Pak? Kalau malam yang tahu siapa, Pak? Kalau kita sholat di malam hari, Allah. Istri kita bisa saja nggak tahu karena ngorok. Suami kita bisa saja nggak tahu karena ulas tidurnya. Makanya kalau bangun di malam hari, Pak, tidak ada motivasi lain kecuali semata-mata karena Allah Ta'ala. Tapi coba kalau ibadah di siang hari, akan ada mungkin motivasi yang lain. Makanya orang yang bangun di malam hari itu orang yang luar biasa, Pak. Ya, karena tidak ada orang melihatnya, Pak. Yang tahu hanya dirinya dan Allah Ta'ala. Makanya saya katakan sensasinya, keikhlasan dan kekhusukannya lebih didapatkan di malam hari. Makanya peristiwa ini Allah jadikan di malam hari. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, terus kita singkat aja, kita highlight kalimat keempat, kalimat minal masjidil haram. Peristiwa Isra dan Mi'raj, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita mulai peristiwa Isra. Isra itu kan berjalan. Dari mana terminalnya? Dari Masjidil Haram. Tempat Nabi mulai diisrakan oleh Allah Ta'ala, tempatnya di Masjidil Haram. Kita refresh ingatan kita. Sebanyak apapun bangunan di muka bumi ini, tetap tidak bisa mengalahkan mulianya bangunan masjid. Sepakat? Tinggi berapapun hotelnya, bintang berapapun dia, secanggih apapun fasilitasnya, tetap dia grade-nya di bawah masjid. Betul, Bu? Oleh karena itu, jangan sampai masjid tidak kita bangun, jangan sampai masjid tidak kita hadiri, karena kemuliaannya tidak bisa ditandingi oleh bangunan apapun. Terus yang kedua, kalaulah masjid bangunan yang paling mulia di muka bumi ini, timbul pertanyaan, masjid sebanyak itu di muka bumi, termasuk di Indonesia, yang paling banyak masjid itu di Indonesia, Bu. Masjid yang paling banyak. Makanya kadang-kadang perumahan satu punya masjid, perumahan satu juga punya masjid. Akhirnya kadang-kadang jemaah, kadang-kadang karena kurang khusyuk, lupa dia masjid sana yang sedang ruku,
sementara masjid yang dia salat masih belum ruku, akhirnya ruku. Begitulah karena banyaknya masjid di Indonesia. Sebanyak itu bangunan masjid, maka masjid yang paling mulia adalah Masjidil Haram. Makanya kata Nabi, la tushaddur rihal illa min salasati masajid. Tidak dianjurkan berpergian. Nah, ini ingat ibu-ibu, bagi yang suka healing-healing bahasa kitanya, bagi yang suka pergi wisata, pada dasarnya kata Nabi tidak dianjurkan, tidak digalakkan untuk pergi healing-healing kecuali kepada 3 masjid ini. Maka pemahamannya, kalau juga kita ingin healing-healing, prioritaskan 3 masjid ini dahulu. Pertama kata Nabi, Masjidil Haram. Sudah sampai ke sana, Bu? Alhamdulillah. Sudah sampai ke sana, Pak? Alhamdulillah. Yang belum sampai sebentar lagi insyaallah. Amin. Itu pesan Nabi. Healing-healing ke sini, Pak. Makanya jangan kita bangga, Pak. Dunia ini sudah kelilingi, cuman Masjid Haram nggak sampai. Eropa kemana-mana kita bersiap berangkat, Pak. Sementara Masjidil Haram belum kita kunjungi. Nggak. Sebaliknya, biarlah nggak kita ngelilingi bumi ini, Pak. Biar kita nggak keliling Eropa, tapi kita sudah sampai ke Masjid Haram ini. Makanya Nabi katakan, keutamaan Masjidil Haram ini, kalau kita salat 1 kali salat saja di Masjidil Haram, maka keutamaannya 100.000 kali salat di luar Masjidil Haram. Bayangkan, Pak, salat subuh kita sekali di Masjidil Haram, terus salat subuh pula kita sekali di Masjid Al-Munawwarah. Tidak sama itu, Pak. Kalau dalam hadis Nabi, 100.000 kali kita salat subuh di Masjid Al-Munawwarah ini, barulah sama dengan 1 kali salat subuh di Masjid Al-Haram. Begitulah fadilahnya Masjidil Haram ini. Posisinya di mana, Bu? Masjidil Haram ini di Mekah. Yang di situ ada Ka'bah. Makanya Nabi diisrakan oleh Allah Ta'ala, terminal berangkatnya itu di Masjidil Haram. Karena masjid adalah bangunan yang paling mulia di muka bumi ini, dan Masjidil Haram adalah masjid yang paling mulia di antara masjid-masjid itu. Jadi kalau kita highlight, Pak, yang terlibat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini semuanya yang luar biasa, Pak. Saya bilang, pertama Allah Ta'ala. Itu nggak ada atasnya, Pak. Iya kan? Sebagai objek Rasulullah, Sayyidul Anbiya. Sebanyak itu Rasul, maka Rasul dipilih yang paling mulia. Coba. Terminalnya Masjidil Haram. Sebanyak itu masjid, maka dipilih Masjidil Haram. Termasuk malaikat yang mendampingi Nabi, sebanyak itu malaikat dipilih malaikat Jibril alaihi salam. Ini luar biasa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita tinggalkan, kita enggak lama-lama. Kemudian terminal berangkatnya Nabi dalam ayat ini kan Masjidil Haram. Terus Nabi diisrakan oleh Allah Ta'ala, transitlah Nabi ke Masjidil Aqsa. Bahasa kitanya singgah Nabi di Masjid Aqsa. Jadi Isra Mi'raj itu Bapak Ibu seperti horizontal, Pak. Perjalanannya itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sampai di sinilah cerita Isra. Tidak ada cerita Isra lagi, Pak. Maka dalam berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, banyak peristiwa-peristiwa yang diperlihatkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasul. Ada yang baik, ada yang buruk. Semuanya menjadi pelajaran untuk kita. Kalau baik, maka akan dapat kenikmatannya. Kalau buruk, akan dapat pula azabnya. Semua itu menjadi motivasi untuk Rasul dan untuk kita sebagai pengikut Rasul. Bisa dipahami, Bu? Oke, sedikit kita berbicara tentang Masjid Aqsa. Masjid Aqsa, masih ingat Ibu sejarahnya? Masih ingat Bapak-bapak sejarah Masjid Aqsa? Masjid Aqsa ini masjid yang berada di Baitul Maqdis, di bumi Palestina, yang hari ini menangis kita melihatnya. Pergejolakan
Konflik antara Palestina dengan Israel ini Pak memuncak mulai pada tahun 1948. Sekarang kita berada di 2025. Coba, sudah 77 tahun konflik besar-besaran di Palestina. Bayangkan. Terus saya baca update terakhir, dekade terakhir ini, konflik terakhir ini, update per Januari 2025, itu yang syahid 59.553 jiwa. Coba bayangkan, itu dekade terakhir ini Pak. Kalau kita totalkan dari 48 sampai ke 2025, nggak terhitung berapa banyak yang sudah syahid. Luar biasa. Maka perlu saya tekankan di sini, permasalahan yang ada di Palestina bukan semata-mata permasalahan mereka, enggak. Konflik yang ada di Palestina bukan terkait konflik wilayah sesungguhnya, tidak. Makanya permasalahan Palestina, permasalahan kita. Apa demikian? Karena Masjid Aqsa itu dalam agama kita punya kontribusi, punya jasa yang besar, Pak. Pertama, kiblat pertama kita salat itu menghadapnya ke Masjid Aqsa, bukan ke Ka'bah, Pak. Ya, Bu ya. Kita salat, Nabi salat, dalam sejarah diceritakan lebih kurang 17 bulan lamanya Nabi salat menghadap ke Masjid Aqsa. Jadi bukan ke Ka'bah. Makanya saya ulang, Masjid Aqsa itu besar jasanya, besar kontribusinya, erat kaitannya dengan agama kita. Makanya permasalahan di sana, permasalahan kita juga di sini. Yang kedua, Masjid Aqsa ini dalam sejarah itu juga luar biasa, tempat Nabi transit atau tempat Nabi singgah ketika melaksanakan Isra dan Mi'raj. Makanya jasanya besar. Ya. Nah, inilah kelebihan Masjid Aqsa ini. Dan Masjid Aqsa ini termasuk 3 masjid yang sudah disebutkan oleh Nabi yang memiliki kelebihan dibandingkan masjid-masjid yang lain. Jadi saya ulang, pertama Masjid Haram, 100.000 kali keutamaannya salat di sana. Kemudian posisi yang kedua, Masjid Nabawi yang berada di Madinah. Itu keutamaannya 1000. Kemudian yang terakhir, Masjid Aqsa, itu keutamaannya 500. Kalau ke Masjid Haram, ke Masjid Madinah nggak ada masalah. Tidak ada gangguan. Sampai hari ini alhamdulillah kita bisa ziarah ke sana dan kita bisa sholat di sana. Tapi untuk Masjid Aqsa sudah beberapa tahun ini sejak konflik sangat susah, bahkan tidak memungkinkan kita untuk bisa ziarah dan sholat di sana. Padahal dalam agama dia memiliki keutamaan yang luar biasa. Makanya nanti kalau konflik ini sudah reda, sudah usai konflik ini, mudah-mudahan segera berakhir, maka nanti Bapak Ibu bisa umroh ke sana plus ke sholat Masjid Aqsa. Bisa. Atau bisa nanti healing-healing ke Masjid Aqsa. Karena dia memiliki keutamaan dalam agama kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, Allazi barakna haulahu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masjid Aqsa dan sekitarnya, dalam tafsir juga disampaikan, Baitul Maqdis dan sekitarnya, bumi Palestina pada dasarnya sudah mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Ada jaminan keberkahan di situ, Pak. Kalau di kita, di Indonesia, tidak ada dalam Al-Quran jaminan bahwa bumi Indonesia dapat keberkahan, tidak. Tapi ada ayat lain. Kalau kita beriman dan bertakwa, keberkahan akan Allah turunkan. Tapi beda dengan bumi Palestina, langsung dijamin oleh Allah Ta'ala, ada keberkahannya di situ. Apa keberkahannya? Dari 2 sisi. Pertama dari segi SDM, sumber daya manusia. Kalau kita baca sejarah Bapak Ibu, ternyata para nabi-nabi itu Bapak Ibu, lahir dan turunnya kebanyakan dari bumi Palestina ini. Jadi nabi-nabi ini Pak, lahir dan turunnya itu kebanyakan di bumi Palestina ini. Termasuk Nabi Ibrahim Khalilullah itu dari bumi Palestina. Itu buktinya bahwa Aqsa dan sekitarnya bumi Palestina ini
diberkahi oleh Allah Ta'ala. Karena yang turun di situ para nabi. Termasuk bumi ini, bumi yang banyak dikerumuni oleh malaikat. Ya, karena nabi di situ banyak, kemudian wahyu juga banyak di situ. Ya, akhirnya bumi ini tentu dikerumuni oleh malaikat. Makanya dia mendapatkan keberkahan dari segi SDM. Yang kedua, bumi ini juga mendapatkan keberkahan dari segi SDA-nya, sumber daya alam, Pak. Makanya dalam kajian tafsir diceritakan bahwa bumi Aqsa ini, bumi Palestina ini sangat subur sekali. Makanya buah-buahan itu Bapak Ibu banyak berasal dari bumi ini. Buah tin, buah zaitun, rumman dan segala macamnya. Itu datangnya dari bumi Palestina ini, Pak. Jadi kalau kita pergi ke Mekah, coba kita tanya, Pak, itu buah-buahan itu datangnya dari mana? Mekah itu kota perdagangan, Bapak Ibu. Kota perdagangan. Pusat perdagangan itu di kota Mekah. Tapi barang-barangnya yang dijual apapun bentuknya, itu dari luar. Nah, termasuk buah-buahan itu banyaknya dari bumi Palestina. Karena tanahnya sangat subur sekali. Sehingga apa yang ditanam itu berhasil. Bahkan yang lebih menakjubkan lagi, tidak hanya tanah yang subur, manusia-manusianya juga subur di sana. Ibu-ibu subur di sana, bapak-bapak juga subur. Coba kita bayangkan, Pak, sejak tahun 1948 konfliknya sampai sekarang 2025, 77 tahun. Kalau kita hitung dari awal tidak terhitung berapa jumlah yang syahid. Tapi ketika terjadi konflik, pergolakan, kita lihat di televisi, kita baca di media massa, coba Ibu lihat. Berkurang nggak orangnya? Sedikit atau banyak orangnya, Pak? Nampaknya. Kalau Bapak membaca berita sedang terjadi konflik di Palestina dengan Israel, coba lihat. Mereka sedikit atau berkurang atau banyak? Tetap banyak. Tetap banyak, Pak. Sementara konflik ini sudah 77 tahun. Berapa banyak yang sudah meninggal, yang syahid. Tapi ketika terjadi konflik, tetap banyak juga para pejuangnya. Timbul pertanyaan, jemaah sini yang ke sana? Ada, Pak, direkomendasikan atau didelegasikan jemaah sini berjihad ke Palestina, Pak Ketua? Nggak ada. Orang-orang sekitar juga nggak datang, Pak. Terus siapa? Mereka, penduduk situ. Kenapa? Instannya subur di sana. Maka saya pernah baca berita, itu wanita di sana bisa melahirkan satu wanita 35 orang anak. Coba bayangkan. Ibu-ibu, gimana kira-kira tuh? Hah? Gimana, Bu? Nah, 2 saja Pak Ustadz, sudahlah. Kalau juga ingin menambah anak, katanya suruhlah suaminya berpoligami. Kalau sama saya cukup 2. Bayangkan. Di sana 35, Pak. Saya baca berita. Dan saya juga punya kawan di sana yang sama-sama kuliah dengan saya di Malaysia. Saya tanya juga, orangnya subur. Itu orang-orang Arab itu subur, Pak. Berita terakhir saya baca, termasuk di Pakistan. Seorang ibu di Pakistan punya anak 19 orang, terus selesai kuliah doktornya. Coba bayangkan. 19 orang anaknya, kuliah doktornya selesai. Coba bagaimana tuh mengurus anak, mengurus suami, kuliah juga. Ya, kalau dibandingkan dengan kita kadang-kadang itulah. Kalau sudah menikah, kuliahnya nggak selesai. Atau kalau sudah punya anak, nggak mau sekolah lagi. Karena ujung-ujungnya mengurus anak juga, kata ibu. Akhirnya nggak sekolah. Coba mereka, luar biasa, bayangkan. Dan itu saya menemukannya. 70 tahun, 50 tahun, kadang masih kuliah. Semangat menuntut ilmunya luar biasa. Ya, nah, maka saya ulang, Masjid Aqsa, bumi Palestina ini dan sekitarnya itu mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Dari segi SDM atau SDA. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, selesai sudah cerita Isra. Kemudian Allah katakan, linuriyahu min ayatina. Untuk apa Nabi diisrakan oleh Allah Ta'ala? Untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Jadi ceritanya Allah ingin memperlihatkan kepada Nabi tanda-tanda kebesarannya.
Maka kalau kita baca sejarah, dalam proses pelaksanaan Isra ini banyak peristiwa-peristiwa yang diperlihatkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi. Termasuk malaikat Jibril, Nabi melihatnya dalam bentuk wujud asli ketika terjadinya peristiwa ini. Surga Allah perlihatkan dengan kenikmatannya, termasuk neraka juga Allah perlihatkan dengan azabnya. Luar biasa dalam peristiwa ini. Kemudian Allah kunci ayat ini, innahu huwas samiul basir. Maka saya ulang, peristiwa ini akan mendapatkan banyak kritikan. Akan ada orang-orang yang tidak meyakininya. Akan ada orang-orang yang ragu dibuatnya. Makanya saya ulang, di awal Allah kunci dengan kalimat subhana, di ujung juga Allah kunci dengan kalimat innahu huwas samiul basir. Apapun cerita orang terkait peristiwa ini, percaya atau tidak, didustakan atau tidak, yang namanya Allah Ta'ala mendengar. Mendengar, Pak. Jadi kalau ada orang tidak percaya, ada orang mendustakan, atau ada orang menghina, ya silakan. Tapi Allah Ta'ala mendengar, Pak. Hinaan kita, cacian kita, kritikan kita, keraguan kita, Allah mendengar. Sudah Allah not. Begitu juga Allah basir, Allah melihat. Bagaimanapun yang kita lakukan terkait fenomena ini, apapun yang kita kerjakan, baik atau buruknya, Allah basir, Allah melihat. Tidak ada yang luput daripada pendengaran dan pandangan Allah Ta'ala. Maka semua itu akan dinot oleh Allah Ta'ala. Apakah kita ini termasuk ke dalam orang-orang yang beriman, atau justru malah sebaliknya, kita tergolong ke dalam orang-orang yang munafik atau orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suruh kita jam berapa, Pak? 25. Oke, sebentar lagi kita nanti akan coba diskusi. Oke, terakhir berbicara tentang Mi'raj itu dalam surah An-Najm ayat 1 sampai 18 ya. Nanti silakan Ibu baca-baca di rumah, Bapak-bapak baca di rumah. Ada kalimat di situ Bapak Ibu, tepatnya di ayat ke-14 ya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Sedikit saya sampaikan. Setelah Nabi sampai di Masjid Aqsa, Nabi transit ya, berhenti sebentar. Kemudian barulah Nabi dimi'rajkan oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau mi'raj pandangnya seperti ini, vertikal ke atas. Maka dalam buku-buku kita baca sampai Nabi menembus langit ke-7. Jadi kalau saya ulang, ketika Nabi naik ke langit pertama berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Kita tidak akan ceritakan secara lengkap. Terus naik lagi Nabi ke langit kedua, berjumpa dengan Nabi Yahya dengan Nabi Isa alaihi salam. Terus ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Terus keempat berjumpa dengan Nabi Idris alaihi salam. Terus kelima berjumpa dengan Nabi Harun alaihi salam. Keenam berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian yang ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka di langit ketujuh ini Bapak Ibu ada di situ namanya Sidratil Muntaha. Ya. Sidratil Muntaha. Singkat cerita, di Sidratil Muntaha inilah Nabi bertemu dengan Allah Ta'ala dan diberi hadiah oleh Allah Ta'ala salat pertama kali 50 kali sehari semalam di Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha. Jadi kajiannya kajian alam malaikat. Ini kajian Isra Mi'raj, Pak. Saya baca sejarah Sidratil Muntaha itulah batasan terakhir yang bisa dijangkau oleh malaikat. Jadi manusia terbatas jangkauannya, malaikat juga terbatas. Karena sama-sama manusia makhluk Allah, malaikat juga makhluk Allah, jin juga terbatas. Makanya Sidratil Muntaha itulah batasan yang bisa dijangkau oleh malaikat. Masih banyak lagi, Pak. Nah, itu buktinya bahwa manusia terbatas.
Yang tidak terbatas itu hanya ilmu dan jangkauan Allah Ta'ala. Maka disinilah Nabi berjumpa dengan Nabi Allah Ta'ala, kemudian dapatlah perintah salat 50 kali sehari semalam. Akhirnya kembali turun Nabi. Turun dari langit ke-7 ke langit ke-6, berjumpa dengan Nabi Musa kembali. Akhirnya ditanya oleh Nabi Musa, "Ya Rasul, apa isi pertemuan dengan Allah Ta'ala?" Maka disampaikan oleh Rasul, dapatlah hadiah salat 50 kali sehari semalam. Gimana Pak kira-kira 50 kali sehari semalam? Pak, gimana Bu? 50 kali sehari semalam? Tak sempat healing-healing Pak Ustadz ya. Akhirnya Nabi Musa sampaikan ke Nabi, "Ya Rasul, umat saya Bani Israel. Umat saya itu usianya panjang-panjang. Termasuk badannya besar-besar, kekuatannya luar biasa. Kalau dibebankan 50 kali sehari semalam, itu juga kewalahan. Apalagi kalau dibebankan kepada umat engkau adalah umat terakhir. Dari segi usia, kita sangat singkat Pak. Kata Nabi, baina sittin wa sab'in saja. 60 sampai 70 tahun saja. Kalau ada lebih, maka itu bonus. Ada yang lebih di sini? Kalau ada bonus, tinggal pertanyaannya, bonus untuk menyelamatkan kita atau bonus untuk mensengsarakan kita? Kalau bonus menyelamatkan, alhamdulillah, berarti mungkin banyak kebaikan kita sehingga Allah kasih kita jatah untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Tapi kalau bonusnya tidak dengan kebaikan, ingat, Allah kasih kita jatah supaya segera bertobat. Kalau tidak juga, habis sudah. Kekuatannya nggak kuat Pak. Gak kuat kita Bapak Ibu, ya, gak kuat kita. Makanya kita gak bisa berdiri lama-lama salat tahajudnya, karena kita gak kuat. Badan besar, kekuatan gak ada. Makanya minta, kata Nabi Musa, datang lagi kepada Allah Ta'ala. Akhirnya disampaikan, maka dapatlah diskon dari 50 menjadi 5 kali sehari semalam. Dan ingat kata Nabi, 5 kali itu sama pahalanya dengan 50 kali. Kenapa? Satu salat nilainya 10. Maka 5 kali 10, 50. Masih ada yang berat kira-kira Bu? Berat Pak? Itu standarnya umat Nabi. Jadi kalau ada yang berat, berarti umat siapa? Kalau ada juga yang masih berat, berarti umat siapa? Karena standar itu standar umat Nabi Muhammad Pak. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Nabi Musa. Makanya kalau ada juga yang berat, berarti timbul pertanyaan, berarti umat siapa saya gitu? Standarisasi umat Nabi sudah pas 5 kali sehari semalam. Terus merasa berat juga, berarti kita tanda tanya, umat siapa kita? Atau kalau tidak, ya udah, kalau tidak bisa sholat, ya minta disolatkan sama orang. Ya kita nggak mampu ya kan Pak? Kalau nggak mampu sholat, tentu orang menyolatkan kita. Itu aja solusinya Pak. Nggak ada solusi lain. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya sholat itu 5 kali sehari semalam. Sementara pahalanya, fadilatnya sama dengan 50 kali sebagaimana yang awal diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada kita semua. Maka salat ini harus kita lakukan dengan sebaik-baik mungkin supaya salat ini mampu memperbaiki kehidupan kita. Tapi kalau tidak, makanya salat ini Pak tidak akan pernah memperbaiki kehidupan kita. Bagaimana salat mampu memperbaiki kehidupan kita? Dalam surah Al-Ankabut Allah katakan, "Aqimis shalah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Itu buktinya salat ini mampu memperbaiki diri kita, mampu membentuk karakter kita. Kalau kita dirikan salat, maka perbuatan keji dan mungkar akan bisa terhindar dari diri kita. Tapi kalau salatnya tidak kita perbaiki, maka dia nggak akan mampu memperbaiki kehidupan kita. Maka jangan heran, ada orang salat tapi bohongnya juga ada. Ada orang salat penipunya luar biasa. Mohon maaf, ada. Maka ditulis kitab oleh Muhammad Naim Yasin, kitabnya Al-Iman. Termasuk salah satu diskusinya terkait ayat tadi. Surah Al-Ankabut ayat 45. Allah katakan dengan mendirikan salat mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Timbul pertanyaannya, fenomena saya lihat kok ada yang terbalik gitu.
Kata Allah Ta'ala, salat didirikan mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi fenomena sekitar dilihat, ada orang salat, tapi kenapa masih terjerumus ke dalam perbuatan keji dan mungkar? Kan aneh. Akhirnya, dua kemungkinan kata beliau. Al-Quran salah, atau manusia yang keliru. Mungkin Al-Quran salah, Pak? Nggak mungkin. Kalau ada orang mengkritis Quran, nggak paham itu, Pak. Al-Qurannya salah, Pak Ustadz, katanya. Al-Quran nggak akan mungkin salah. Al-Quran itu produknya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu bebas daripada kesalahan. Nggak mungkin. Akhirnya apa? Mau tidak mau, yang salah kitanya. Makanya saya ulang, kitanya yang salah. Kenapa? Karena salat itu barangkali belum kita perbaiki. Belum kita dirikan dengan sebaik-baik mungkin. Makanya dalam agama kita, salat itu harus diseriuskan. Nggak boleh tidak, Pak. Mohon maaf ibu-ibu ya, salat itu kita harus menyengaja. Tidak hanya sekedar salat. Karena salat yang menyengaja, salat yang diseriuskan, salat inilah yang akan mampu membentuk karakter kita, yang akan mampu memperbaiki diri kita. Nah, tapi kalau tidak, nah itulah tidak akan mampu dia memperbaiki diri kita. Maka insya Allah dengan waktu, dengan proses hari ke hari, dengan ilmu yang kita dapatkan, maka insya Allah inilah yang akan mampu nanti mengantarkan salat kita mampu merubah kehidupan kita. Insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, saya rasa karena waktu sudah masuk jam 6.25 di jam saya, seperti biasanya, karena kajian ini adalah kajian bersama dan lebih banyaknya ke sharing, tidak doktrin. Oleh karena itu, mungkin sebagai diskusi bersama, mungkin kita minta beberapa dari jemaah untuk memberikan semacam tambahan atau mungkin penguatan terkait kajian tafsir pada subuh ini, tepatnya dalam surah Al-Isra ayat 1. Silakan kita ambil waktu lebih kurang 5 menit atau 7 menit. Kalau ada yang perlu kita stressingkan kembali, kita berikan penguatan kembali, silakan. Karena kita ini intinya bersama-sama. Tidak hanya dari saya banyak kekurangannya Bapak Ibu, maka kekurangan itu harus disempurnakan oleh Bapak dan Ibu semua. Ya, silakan Pak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ini mungkin sedikit agak mendetail sedikit. Ya. Kita tahu Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram Ya. ke Masjidil Aqsa. Kita kan tahu berangkat saja. Ya. Apakah sebelum itu di Masjidil Haram ada berdialog antara malaikat Jibril tadi dengan Nabi Muhammad SAW? Ya. Kalau berangkat, kita tahu berangkat gitu. Iya. Berawal seperti apa? Iya. Kemudian berangkat dari halamannya atau dalam Ka'bah itu. Iya. Nanti dalam perjalanan, kemudian ada nggak cerita-cerita supaya kita lebih kan perjalanan gitu aja. Sampai Aqsa dan sampai ke atas. Kalau di atas tadi banyak cerita. Untuk sampai 50, jadi sampai 50 itu sudah ceritakan. Oh, penjelasan supaya lebih. Oke, baik. Oke, satu pertanyaan. Oke, berarti tidak selesai kajian subuhnya sampai waktu suruh. Karena panjang. Jadi kalau cerita Isra dan Mi'raj, ini saya masukkan kepada kita semua. Maulid Nabi itu sebetulnya Pak, kalau bisa pengurus masjid juga taja dengan metode apa namanya tuh bertahap. Umpamanya seminggu fokus berbicara tentang Maulid Nabi. Jadi tuntas. Buat tuh Pak, bagus itu Pak. Ya, umpamanya seminggu Isra Mi'raj. Jadi terkapar segala halnya ya. Itu bagus juga itu. Artinya kalau dahulu membaca sirah, membaca sirah Nabawi. Kalau berbicara tentang awal mula Isra Mi'raj ini panjang ceritanya Pak. Nah, ini dalam buku ini saya baca Al-Isra wal Mi'raj ini yang dikarang oleh Muhammad bin Ali As-Sanusi, panjang cerita. Kalau saya ceritakan di sini nggak selesai kita, nggak jadi kita sarapan pagi nanti ya. Ya Pak Ustaz ya. Jadi dimulai itu ketika macam-macam. Allahu a'lam. Karena sebagian juga banyak yang mengkritik ya. Karena secara detail tidak diceritakan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Ya. Nah, jadi sebagian juga mengatakan ini kisah-kisahnya ini ya. Nah, jadi kita tidak ini. Tapi yang jelas Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, awal mulanya itu panjang ceritanya.
Jadi seolah-olah diceritakan dalam buku ini, ya, Nabi itu pertama kali Pak awal diisrakan ini, kan Nabi dalam keadaan tidur Pak, awalnya. Habis itu disingkatkan cerita, ya, pada malam 27 Rajab, ya, kemudian di waktu Isya tersingkaplah atap rumahnya Nabi, ceritanya tersingkap, ya. Kemudian dengan tersingkap itu ternyata yang turun itu adalah malaikat Jibril dan Mikail dan Israfil. Itu awal mulanya. Kemudian dalam buku ini diceritakan mereka ini dikawali oleh 70.000 malak, 70.000 malaikat. Coba bayangkan. Awal mula peristiwa ini terjadi dan diceritakan, ya, bahwasanya pada mulanya Nabi itu, ya, dari rumahnya Ummu Hani. Kemudian Nabi baru ke masjid. Jadi panjang ceritanya Pak. Jadi dari awal itu Nabi itu di rumah Ummu Hani. Kemudian ada tanda-tanda bahwa Nabi ini diisrakan oleh Allah Ta'ala. Akhirnya, ya, berbagai macam yang dilakukan oleh malaikat Jibril. Diperintahkan oleh malaikat Jibril seperti yang kita baca-baca Pak. Operasi juga ada, ya kan? Juga diceritakan di sini Pak. Dibelahnya dadanya oleh malaikat Jibril. Macam Pak ceritanya, maka saya tidak mau cerita banyak. Tapi intinya, ya, karena tujuan Isra ini bertemu dengan Allah Ta'ala, tentu harus bersih segala halnya Pak, zahir dan batin. Makanya dalam cerita juga, di sini dibelah oleh malaikat Jibril dadanya Nabi Muhammad SAW. Ilmu bedah itu ternyata di awalnya dari kisah Isra dan Mi'raj. Bukan ilmu teman dokter kini, enggak. Dari situ ceritanya. Nah, kemudian macam-macam di sini saya tengok, ya. Dikeluarkan, ya. Kemudian diisi dengan halim, berbagai macam ceritanya, panjang sekali, ya. Nah, kemudian nanti setelah itu Nabi disuruh berwudu, ya. Nah, kemudian nanti setelah itu Nabi dikasih khatam dari nur, dari cahaya, dikasih semacam cincin dari cahaya, macam-macam. Ceritanya panjang banget. Ini saya baca di sini. Nah, kemudian nanti ujung-ujungnya Nabi diisrakan dengan mengendarai kendaraan buruk. Itu juga pertanyaan besar dari kalangan orang. Buruk itu dari kalimat baroko. Baroko itu maknanya kilat, yakadul barku. Jadi diumpamakan dalam sejarah transportasi Nabi itu buruk, seperti kilat. Karena kecepatannya, ya, kilauannya sama dengan kilat. Kalau kita lihat kilat Pak, coba itu bagaimana kecepatan dan kilauannya. Tapi itu permisalan semua. Kalau kita tanya tentu kita nggak akan bisa jawab Pak, ya, secara real, ya. Tapi kisahnya seperti itu, permisalan yang Allah berikan, ya. Nah, kemudian setelah itu dalam perjalanan itu banyak ceritanya Pak. Makanya saya nggak sampaikan di sini. Nah, salah satu di antaranya perjalanan itu, ya, singgah Nabi, ya, ke Madian, kemudian ke Bait Laham, itu diceritakan macam-macam kegiatan Nabi di situ, ya. Termasuk Nabi juga diperlihatkan kepadanya Ifrit. Masih ingat Bapak Ibu Ifrit itu siapa? Induk daripada dilihatkan oleh Allah Ta'ala, ya. Apa yang dilihatkan oleh Allah Ta'ala ketika berjumpa dengan Ifrit, ya? Jadi Ifrit itu Bapak Ibu, dia yatlubuhu bisuklatim minan nar, membawa obor dari api neraka, diperlihatkan oleh Allah Ta'ala, ya. Setiap Nabi melihatnya, Nabi takut dibuatnya. Bayangkan, dilihatkan Ifrit, induknya daripada iblis, membawa obor dari api neraka. Coba, obornya dari api neraka Pak. Jadi setiap Nabi melihat, ya, Nabi mengalihkan pandangannya. Begitulah takutnya Nabi melihat Ifrit dan obor dari api neraka ini. Akhirnya ditanya oleh Jibril, ya, apakah tidak saya ingin mengajarkan kepada engkau bagaimana kita berlindung daripada Ifrit ini? Iya, ya Rasul. Iya, kata Rasul kepada malaikat Jibril. Maka dikatakan oleh Jibril
baca doa ini, a'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammah. Intinya dituntutlah kita tiap hari, tiap detik membaca kalimat ta'awuz, berlindung daripada syaitan atau iblis atau ifrit. Karena bentuknya sangat buruk, kemudian bawaannya mengantarkan kita ke dalam api neraka. Banyak diperlihatkan, Pak. Ada juga dalam ceritanya diperlihatkan oleh Allah Ta'ala ya kepada Nabi Muhammad sekelompok kaum. Dalam buku ini diceritakan yazra'un wa yahsudun. Kerjanya menanam terus panen. Jadi kerjanya terus menanam panen. Tanam panen itu terus kerjanya. Kan hebat tuh, Pak. Baru panen, baru tanam panen, terus tanam panen, itu terus kerjanya. Kalau kita punya sawit kan sekali 2 minggu cepat panennya. Ya kan? Jadi menakjubkan juga. Akhirnya ditanya oleh Rasul, ya Jibril, kata Rasul, siapa pula mereka ini yang Allah perlihatkan kepada kita? Panen, tanam, panen, tanam. Makanya disampaikan oleh Jibril, itu adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala. Jadi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala, Bapak Ibu, ya, sangat besar keutamaannya, Pak. Taubahnya seperti orang yang baru bertanam terus panen, terus bertanam panen lagi, karena pahalanya besar. Nah, maka juga diperlihatkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Macam-macam. Terus juga diperlihatkan dunia, perumpamaan dunia, manzarud dunia. Diceritakan, diumpamakan oleh Allah Ta'ala dunia itu seperti seorang wanita yang sedang dalam keadaan sedih. Ya, seorang wanita yang sedang bersedih, itulah ibaratnya dunia, Pak. Wanita itu permisalan, ada di situ keindahan, tapi keindahannya menyedihkan. Itulah dunia. Seolah-olah indah semua, tapi kesenangannya, keindahannya bisa menyedihkan kita. Makanya dunia laibu wa lahun. Dunia itu sunda gurau, permainan. Ya, kesenangannya terbatas. Oleh karena itu jangan sampai tertipu, terpedaya olehnya. Juga diperlihatkan oleh Allah Ta'ala, ya. Nah, jadi banyak cerita-cerita atau kebesaran-kebesaran yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Termasuk juga ada diperlihatkan kepada Nabi laki-laki yang kerjanya mengumpulkan kayu bakar. Juga diperlihatkan, Pak, ada pesan moral yang ingin Allah sampaikan dari peristiwa ini. Ya, seorang laki-laki yang mengumpulkan kayu bakar, mengikat kayu bakar kerjanya. Tapi yang anehnya, kata kitab ini, la yastati' hamlaha. Dia kerjanya mengikat kayu bakar, tapi dia tidak mampu mengangkatnya. Nah, jadi kerjanya dia berusaha mengumpulkan kayu bakar, mengikatnya, tapi nggak mampu dia mengangkatnya, kayu bakar yang sudah dia kumpulkan dan dia ikatnya. Akhirnya ditanya oleh Rasul, ini siapa pula ya malaikat Jibril? Nah, dikatakan oleh malaikat Jibril, inilah perumpamaan dari umat engkau, yang mana dia meminta-minta amanah, tetapi dia sendiri tidak mampu memikul amanah. Akhirnya menjadi beban untuk dirinya, menambah beban untuk dirinya. Makanya hati-hati, Pak. Jadi kita meminta amanah, sementara kita nggak mampu mengangkatnya, nggak mampu mengembankannya. Ini menjadi bertambah berat urusan kita. Sama dengan orang tadi, kerjanya mengumpulkan kayu bakar, tapi sayangnya dia nggak mampu mengangkatnya. Nah, itu bayangkan ya, macam-macam. Nah, macam-macam Bapak Ibu, termasuk orang-orang yang berat melaksanakan salat juga diberikan permisalan, termasuk orang-orang yang enggan menunaikan zakat itu juga diberikan permisalan oleh Allah Ta'ala, ya, termasuk pelaku zina, qati'ut thariq, penyamun jalanan, itu juga diberi perumpamaan oleh Allah Ta'ala. Nah, termasuk juga orang-orang yang memakan riba, orang-orang yang selalu menyebarkan fitnah, berita hoax, itu juga disampaikan, diperlihatkan oleh Allah Ta'ala melalui kisah Isra ini, ya. Termasuk orang-orang yang suka menghibah, menceritakan aib orang, itu juga
diperlihatkan oleh Allah Ta'ala. Artinya sangat banyak sekali. Dalam perjalanan itu yang diperlihatkan oleh Allah Ta'ala, banyak kebaikan, banyak pula keburukan. Ujung-ujungnya menjadi pelajaran untuk kita. Kalau keburukan yang kita lakukan, siap-siap. Ini yang akan kita pikul nantinya. Ini yang akan kita terima. Tapi kalau kebaikan yang kita lakukan, ini pula kenikmatan yang akan kita terima nantinya. Ya Pak ya? Oke. Ibu di belakang sudah? Ada yang perlu Bu? Oke. Oleh karena itu saya sekali lagi saya ulang, kajian pada malam ini pendekatannya kajian tafsir, tidak banyak berbicara sejarah dan segala macamnya. Oleh karena itu dengan waktu yang terbatas, dengan ilmu kemampuan yang terbatas ini, saya juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih atas perhatian kita semua dalam melaksanakan salat subuh sekaligus dalam melaksanakan majlis ilmu kajian tafsir pada subuh hari ini. Terakhir, sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.